感恩上人说故事，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人说故事，感恩慧梅师姐，感恩师兄师姐tim Simpasiang. Sebelum kita membaca, ketemu lagi dengan saya ya, Eli Wijaya. Sebelum kita membaca intisari dan sharing, mari kita sama-sama citau ya, berdoa dulu. Saya juga minta ya, semua sư姐 untuk berdoa kepada papanya Sesiung Joni ya, Sesiung Limin, yang selalu kami panggil Sesiung Papa ya. Hari ini beliau itu akan dikremasi. Kita sama-sama berdoa, semoga beliau segera terlahir di alam bahagia, kemudian kembali ke dunia dengan ikrarnya ya, menjadi seorang bodhisattva dunia lagi ya. Sesiung Sece, kita sama-sama berdoa untuk Sesiung Papa, juga berdoa untuk dunia ya, semoga dunia terbebas dari segala macam bencana. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Silakan host, Kan-en. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来。
Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat hidup damai dan aman sejahtera, semoga dunia terbebas dari segala macam bencana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amitofo. Kangen ya, sesiung secie semuanya. Hari ini kita sharing tentang dua kisah ya, Masa Cenyem bercerita. Hari ini tanggal Selasa, tanggal 10 ya, September. Intisari Master bercerita yang pertama, cerita anjing penjaga harta. Silakan next. Selasa 10 September 2024, Intisari Master bercerita ya, ini di episode 170 yaitu anjing penjaga harta. Poin pertama, jika kita bisa memahami kebenaran alam semesta, fisik dan batin kita akan terbebaskan. Berhubung tidak memahami kebenaran, kita selalu diselimuti noda batin. Jika noda batin tidak dilenyapkan, kita akan selamanya tersesat. Pada umumnya, orang-orang hanya mementingkan diri sendiri dan orang yang dikasihi. Ego ini membuat kita terperangkap dalam delusi. Saat masih hidup, Buddha berkelana sepanjang Sungai Gangga untuk membimbing orang-orang agar bisa membuka hati dan memahami kebenaran. Dari poin pertama ini, kita tahu ya, Buddha terus-menerus ya kembali ke dunia saha untuk membimbing kita makhluk awam ya agar bisa menjadi manusia yang lebih baik ya, mengerti dan memahami, membuka hati kita untuk memahami dharma ya dan untuk memahami kebenaran. Jadi sebenarnya Buddha sudah sangat yongsin ya untuk membimbing semua makhluk. Cuma kita sebagai makhluk awam banyak sekali noda-noda batin ya yang ada di dalam hati kita. Sebenarnya ya dikatakan rence cu sing pensan ya, saat orang ya saat bayi baru lahir semuanya memiliki hati yang penuh welas kasih. Tapi seiring dengan waktu ya yang berjalan, melihat dan mengikuti sekelilingnya ya banyak sekali menimbulkan noda-noda batin. Dan di sini dikatakan noda batin kalau tidak dilenyapkan kita akan tersesat. Ya kita kalau bisa memahami kebenaran, arah kita itu lurus, kita akan terbebas dari noda-noda batin. Dengan terbebas dari noda-noda batin, kita akan hidup lebih tenang dan damai. Tapi karena kita adalah makhluk awam, kita selalu menyimpang ya. Masa selalu mengingatkan kita menyimpang sehelai rambut saja. Nanti ke depannya akan tersesat bermil-mil jauhnya. Jadi kita harus berusaha. Walaupun sekarang ini kita masih makhluk awam, tapi kita sedang melatih diri. Kita berusaha untuk melatih diri kita menjadi yang lebih baik. Oke, next. Poin kedua. Lewat kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa dalam hidup ini, kita sering kali melekat pada sesuatu. Ada yang melekat pada harta kekayaan, ada pula yang melekat pada anak cucu. Saat masih hidup, ayah tetua itu melekat pada harta. Dia tidak rela berdana ataupun berbuat baik. Dia hidup sangat hemat demi menjaga harta kekayaannya. Dia mungkin ingin mewariskannya kepada anak cucunya. Namun, kehidupan tidaklah kekal. Dengan mewariskan harta pada anak cucu, apakah mereka bisa memahami kasih sayang kita terhadap mereka? Ya, ini juga melewati kisah-kisah begini ya. Buddha membimbing semua makhluk untuk menjadi yang lebih baik dengan kisah-kisah ya. Ini juga salah satu metode terampil Buddha ya awal-awalnya untuk membimbing semua makhluk ya, untuk mengetahui tentang hukum sebab akibat. Ya, ini juga adalah hukum sebab akibat. Akibat ya sebab si
Ini tadi ya seekor anjing ya, judulnya ya anjing penjaga harta. Nah, karena di kehidupan lalunya dia adalah seorang yang sangat melekat pada hartanya. Kemudian dia terjatuh ke alam hewan. Jadi kita harus hati-hati dengan perilaku kita. Kita harus menjaga semua ucapan, tindakan, dan pikiran kita agar tidak menciptakan karma-karma buruk yang membuat kita terjatuh ke 3 alam rendah. Ya, jadi si anjing penjaga harta itu di kehidupan lampaunya dia adalah seorang yang sangat kaya ya, malahan sangat kaya, tapi dia itu sangat melekat pada hartanya, tidak mau bersumbangsi ya, sangat pelit terhadap orang lain. Dia hanya ingin mewariskan harta ini kepada anak cucunya. Tapi Master mengatakan, ya, apakah anak cucu itu memahami kasih sayang kita terhadap mereka? Sekarang ya, orang-orang tua sekarang sudah lebih pintar ya. Orang dulu kan semuanya ya sudah pensiun, semua harta diserahkan ke anak. Ya, tapi banyak sekali setelah hartanya diwariskan, orang tua ini akan tersisih. Ya, tidak ada lagi yang peduli. Ya, banyak sekali sekarang orang pada bilang, jangan menyerahkan semua harta kita kepada anak. Ya, kalau kita masih punya harta yang diharapkan untuk diwariskan kepada mereka, mereka itu akan baik sama kita. Ya, ini tergantung karma juga ya sebenarnya ya. Tergantung jalinan jodoh kita dari si anak masih kecil ya. Kita bagaimana menjalin jodoh baik dengan mereka. Ya, apakah kita menyayangi mereka itu dengan tulus ya, dan apakah mereka itu membalas kasih sayang kita. Ya, jadi tidak hanya melalui harta benda. Seorang ayah atau seorang ibu bisa dekat dengan anaknya. Betapapun biasanya orang tua itu mencari harta sebanyak-banyaknya. Jadinya mereka itu pergi kerja, anak belum bangun. Pulang kerja, anak udah tidur. Kapan mereka bisa bertemu dan bicara dengan anak-anaknya? Kemudian Sabtu Minggu harus ingco ya, harus melayani bos-bos ya, klien dan sebagainya. Dan itulah yang menciptakan kerenggangan antara anak dan orang tua. Makanya Master ya di replika yang itu ya papan putih, di sana ada mengatakan ya, satu keluarga jangan hanya fokus pada harta. Ya, jadi dalam satu keluarga itu kita harus harmonis, harus bisa mencari waktu ya, ibu ayah muda ya, lebih dekat kepada anak, tapi tidak boleh melekat ya. Di sini tadi Masa juga melekat kata ya, kita juga sering melekat pada anak cucu. Nah, itu juga membuat mereka itu tidak bisa berkembang. Apapun nggak boleh, karena kita sayang, kita takut. Apapun nggak boleh. Kamu nggak boleh ini ya, nanti kamu begini. Kamu tidak boleh begitu ya, nanti kamu begini. Nah, jadinya anak cucu juga menjadi ada satu gap ya. Ini loh, dilarang terus. Saya mau ini aja nggak boleh, mau itu aja nggak boleh. Nah, itu membuat mereka itu juga ada satu antipati ya untuk kita. Jadi kita boleh menyayangi, tapi jangan terlalu melekat, jangan memanjakan. Ya, jadi kalau kita sekarang ada kelebihan, bolehlah kita share kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, itu lebih baik. Sebenarnya harta yang kita miliki, kita tidak membawa pergi. Ya, Masa selalu mengingatkan ya, wan pantai puci ya, zhe ye sui shen. Jadi kita ada kekayaan berapa banyak pun, betapa tenar pun kitanya, betapa dihormati ya saat kita hidup karena kekuasaan, karena harta kita. Setelah kita meninggal, apapun kita tidak membawa, tetapi karma-karma itulah yang kita bawa.
Ya, seperti si tetua ini ya. Karena di awalnya dia tidak pernah berbuat kebajikan ya, tidak pernah berdana, dan dia terdato di alam hewan. Dan dia tetap menjadi seorang, walaupun sudah terlahir sebagai anjing ya, dia tetap menjaga hartanya itu. Ya, ini adalah satu penderitaan yang luar biasa ya. Semoga kita belajar Dharma, kita bisa lebih memahami kebenaran bahwa kalau kita ada lebih, kita bisa bersumbangsi ya. Kemarin di rumah duka ya ada suhu ya, Nyana Bodhi mengatakan kita bersumbangsi untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mendapat makanan, orang yang sakit, orang yang pokoknya membutuhkan di saat ini ya. Kita menyumbang kepada mereka, kita sharing kepada mereka lebih baik daripada kita bersumbangsi membangun sebuah vihara. Ya, ini kemarin baru saya dengar juga ya. Ini Master selalu juga mengatakan kepada kita ya, bahwa bersumbangsi itu kita tanpa melihat siapapun ya, bersumbangsi tanpa pamrih. Dan di poin ketiga, dalam hidup ini kita harus menyadari dan menghargai berkah. Berkah diperoleh dari sumbangsi nyata. Jika bisa bersumbangsi dengan cinta kasih untuk menciptakan berkah bagi masyarakat, kita bisa membina berkah sekaligus kebijaksanaan. Nah, ini adalah kita sangat bersyukur, kita sangat penuh berkah berada di dunia suci ya. Kita selain bisa bersumbangsi dengan nyata ya, terjun ke masyarakat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya, walaupun bukan harta kita sendiri ya, kita membantukan enhu walaupun melalui yayasan dengan begitu banyak sumbangsi dari banyak orang, tapi kita sudah melakukan suatu hal yang nyata bahwa kita terjun ke masyarakat untuk melakukan survei, untuk melakukan KKPK dan sebagainya ya. Itu adalah sumbangsi yang nyata. Dari sana selain kita bisa menciptakan berkah, kita juga bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Ya, jadi Sesiong Seje yang sudah ada di dunia suci, yang sudah bergabung, kita harus memahami, menjalani jalinan jodoh baik ini dengan tulus, dengan sepenuh hati. Oke, kita masuk ke poin ke cerita kedua ya, Kanten. Yang kedua cerita adalah Mahakasyapa membimbing nenek miskin. Next, itu ada di 165 ya. Next, poin pertama. Poin pertama, Mahakasyapa merupakan salah satu murid utama dari Buddha ya, yang terlahir di sebuah keluarga berada. Orang tuanya menyayanginya dan dirinya sangat berpengetahuan dan bijaksana. Namun, dia tidak tertarik pada cinta kasih individual, ketenaran, dan keuntungan. Mahakasyapa membangkitkan tekad untuk melatih diri dan tetap menjaga tekad awalnya hingga belasan tahun menikah. Dengan adanya jalinan jodoh baik, akhirnya menjadi murid Buddha dan beliau melatih diri dengan bertapa. Berhubung melatih diri dengan bertapa, dia seringkali menghindari area orang berada dan lebih memilih untuk menjangkau area orang kurang mampu. Ya, kita tahu kisah-kisah Mahakasyapa itu banyak sekali ya. Di salah satu cerita ini adalah membimbing nenek miskin. Tadi Masa sudah menceritakan ya masa mudanya Mahakasyapa ya, sebelum melatih diri, beliau itu sudah ada tekad dan ikrar yang kuat ya untuk bisa melatih diri. Dan beliau ini tidak tertarik dengan cinta kasih individual ya. Beliau lebih tertarik untuk melatih diri, dan selama belasan tahun menikah tetap menjaga kesucian diri ya. Ternyata sangat susah ya mencari jodohnya yang awalnya pasti dikirain ya nggak mungkin ya mendapat seorang wanita yang persis dengan Rupang ya.
ternyata dapat. Nah, ini adalah jodoh. Ya, jodoh yang mempertemukan mereka. Tapi sama-sama ya, sama-sama mereka itu juga memiliki tekad yang sama, yaitu mau melatih diri. Makanya itulah jalinan jodoh yang sangat luar biasa ya. Kemudian kita tahu Mahakasyapa itu memang salah satu dari 10 murid utama Buddha. Mahakasyapa itu selalu Huayan ya, pindah patah di sekelilingi orang-orang yang miskin. Ya, sangat-sangat miskin. Makin miskin, beliau makin bertekad untuk pindah patah ke sana. Kenapa? Karena Mahakasyapa merasa kita harus memberi kesempatan kepada orang miskin untuk bisa merubah nasib mereka. Kalau mereka tidak berkesempatan untuk bersumbangsi, ya, untuk berdana, bagaimana mereka bisa merubah nasib mereka di kehidupan yang akan datang. Ya, jadi makanya Mahakasyapa bertekad, ya, dia bersikukuh tidak akan masuk ke lokasi atau tempat orang-orang yang kaya. Beda dengan Subhuti. Ya, Subhuti juga salah satu murid utama Buddha. Ya, Subhuti itu dia tidak mau pindah patah di tempat orang miskin. Karena beliau berpendapat, orang sudah miskin. Kenapa kita harus minta makan pada mereka? Kita harus memberi kesempatan kepada orang-orang yang kaya untuk bisa menciptakan berkah juga untuk kedepannya, memberi mereka kesempatan untuk menciptakan berkah juga. Ya, jadi mereka itu dua sangat bertolak belakang ya. Satu bersikukuh mau di tempat yang miskin, yang satu bersikukuh mau di tempat yang kaya. Dan mereka itu pernah bertentangan ya, tapi Buddha menjelaskan kepada mereka, kita memberi kesempatan kepada siapa saja ya dengan jalinan jodoh. Kita mau memberi kesempatan juga harus ada jalinan jodohnya. Kita tidak bisa memilih-milih. Kita bertemu dengan siapa yang berjodoh dengan kita lakukan ya. Jadi Buddha selalu mengatakan kita harus berjalan di jalan tengah. Kita tidak memihak ke sini ataupun memihak ke sana ya. Dan di kesempatan ini Mahakasyapa memberi kesempatan ya kepada seorang nenek ya. Kita akan baca di poin kedua. Beramal bukanlah hak khusus orang kaya, melainkan wujud kasih sayang semua orang yang penuh ketulusan. Seperti nenek miskin di kisah ini, walaupun dia hanya bisa memberikan persembahan air beras, tetapi ketulusannya telah menciptakan berkah. Jadi yang terpenting adalah niat dan ketulusan untuk berdana. Rasa malu yang timbul dalam hati nenek karena tidak memiliki apa-apa untuk memberi persembahan adalah merupakan pakaian yang paling agung. Dengan adanya niat untuk berdana, beliau sudah sangat kaya. Ya, jadi di sini Master juga selalu mengingatkan kita beramal bukanlah hak khusus orang kaya. Karena banyak sekali cara kita berdana ya atau beramal tanpa harus memiliki materi. Ya, ada 7 ya yang paling utama ya kita udah pernah bahas. Dan di Kan'enfu ya di dunia suci ya kita juga memberi kesempatan kepada Kan'enfu untuk bersumbangsi. Ya, kita menjelaskan kepada mereka bahwa dana-dana yang mereka dapatkan ini juga berasal dari sumbangsi banyak orang. Jadi kita juga memberi kesempatan kepada mereka. Mau nggak juga memberi sumbangsi ya, sumbangan untuk membantu orang lain lagi gitu ya. Pernah ada yang bertanya, kenapa mereka itu udah miskin loh. 10.000 bagi mereka itu kita memang nggak usah banyak-banyak. Kalau mereka mau sumbang 50.000 pun kita nggak terima ya. Bukan nggak terima gimana. Kita mengatakan bahwa yang penting tulus, nggak usah sampai sebanyak itu.
Jadi teman saya itu tanya, walaupun cuma 10.000 bagi mereka itu banyak loh Seci katanya. Kenapa kita harus minta mereka untuk bersumbangsi? Nah, kita cerita tentang memberi kesempatan kepada siapa saja untuk bersumbangsi agar bisa merubah kehidupan mereka di kehidupan yang akan datang. Ya, jadi kita tidak memaksa, kita menceritakan bahwa dana ini berasal dari mana. Kalau kalian mau berdana juga oke ya, untuk kesempatan kehidupan yang akan lebih baik ya. Dan mereka itu rata-rata sih mau ya, tapi kalau ada yang belum lagi ya, ya udah nggak apa-apa. Berarti belum ada jalinan jodoh. Seperti kita di luaran juga ya, kita memberi kesempatan untuk orang berdonasi. Juga begitu ya, kita cerita tentang Ceci. Kalau mereka masih, Ceci udah kaya, ada dan bla bla bla, kita nggak usah berdebat. Berarti jodoh dengan Ceci belum ada. Ya udah, nanti mungkin next-nya kita bisa cerita lagi tentang kasus kita, tentang anak asuh kita. Mungkin suatu hari kalau jalinan jodoh atau karmanya sudah matang, mereka mau bersumbangsi ya. Dan di cerita ini nenek ya, nenek miskin ini ya hanya dengan persembahan air beras ya, beliau itu sudah menciptakan satu berkah ya, satu karma baik. Dan di sini ya sangat sangat luar biasa ya, dikatakan rasa malu adalah merupakan pakaian yang paling agung. Ketambah dikatakan ya, kenapa kita berpakaian, kenapa kita pakai baju? Karena kita merasa malu ya kalau badan kita itu dilihat orang ya. Walaupun kadang banyak juga ya yang suka pamer-pamer ya, tapi kita pokoknya intinya berpakaian itu untuk menutupi rasa malu kita, untuk memamerkan ya badan kita, ataupun rasa malu juga merupakan akhlak kita ya, untuk memperbaiki perilaku kita agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bisa merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri ya. Jadi harus ada rasa malu baru kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita tidak ada rasa malu, apapun bisa kita lakukan. Ya sering kita dengar ya, itu orang ya tidak tahu malu ya, tidak memiliki rasa malu ya. Nah, karena mereka itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Makanya ini adalah kata yang sangat luar biasa ya menurut saya dapat hari ini, rasa malu adalah merupakan pakaian yang paling agung ya. Dengan adanya niat dari nenek ini ya, bersumbangsi hanya walaupun dengan air cuci yang beras ya. Kalau kita merasa itu tidak bernilai sama sekali, tapi itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh nenek, satu-satunya harta yang dimiliki nenek itu ya. Dengan bersumbangsi air beras aja, karena dengan hati tulus, dengan tersenyum ya, dia mempersembahkan air beras itu. Beliau itu meninggal dan terlahir di alam surga menjadi seorang dewi yang sangat cantik ya. Oke, poin yang ketiga. Next, poin ketiga. Hai. Poin ketiga, melalui bimbingan Mahakasyapa, nenek sangat gembira ya karena berkesempatan untuk memberi persembahan kepada anggota sangha dan kemudian meninggal dunia dengan senyuman di wajahnya. Kita hendaknya bersungguh hati merenungkan bagaimana Buddha mengajari kita dan para muridnya untuk membimbing semua orang bersumbangsi. Membimbing orang yang kekurangan jauh lebih sulit. Jadi kita harus tahu bahwa untuk membalas budi Buddha, kita harus terjun ke tengah masyarakat seperti yang tadi saya katakan ya. Kita di dunia Ceci, kita terjun ke masyarakat untuk survei kasus, untuk KKPK ya. Dan di sana kita memiliki kesempatan ataupun waktu ada bencana ya, sebagai TTD kita terjun, ataupun saat mau Lebaran, mau Imlek, mau Christmas, kita juga terjun ya ke masyarakat untuk memberi
mereka sedikit ya, untuk mereka bisa melewati hari besar mereka itu dengan lebih tenang ya. Nah, disitulah kita bisa membimbing mereka. Ya, Masra mengatakan membimbing orang yang kekurangan itu jauh lebih sulit. Tapi saya merasa membimbing orang-orang yang paling dekat atau family, saudara kita itu lebih sulit lagi ya. Karena membimbing orang yang kekurangan, kita bisa membangkitkan cinta kasih mereka juga dengan mengatakan bahwa kesulitan mereka ini dan dana yang mereka dapat ini dari orang-orang yang banyak cinta kasihnya ya, yang cinta kasihnya lebih besar ya, itu juga bisa membangkitkan cinta kasih mereka. Kita juga selalu mengingatkan ya, dari Master mengatakan di dalam hati setiap orang itu memiliki cinta kasih. Bagaimana cara kita membangkitkan ya cinta kasih kita itu? Dan kemarin ya Jangka Wijaya ada mengatakan ya, ada sharing bagaimana kita membimbing orang untuk berdana di pos ini atau di pos itu. Jangka, kita hanya perlu menjelaskan kepada mereka. Kalau kita berdana di dana amal, itu kita memberi bantuan kepada orang-orang yang sakit, ya, anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya. Kemudian kalau di pos pembangunan, nah ini untuk membangun atau gimana lah. Kalau di Daai TV ya, di Daai Friend, kita bisa memperpanjang jalannya The ITV untuk mencerahkan hati manusia dan sebagainya ya. Jadi kita bisa menjelaskan pengalaman kita untuk mereka dan membiarkan mereka sendiri untuk memilih. Mereka lebih suka membantu orang miskin atau mereka juga lebih suka ini, dan kita membiarkan mereka memilih sendiri ya. Dan itu adalah yang kemarin ya Jangka Wijaya. Dan di hari ini kita sudah melihat ya bagaimana Buddha membimbing murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya itu juga terjun ke masyarakat ya untuk membimbing orang-orang lain lagi. Dan itulah tujuan kita. Ini adalah jalan Bodhisattva, jalan kendaraan agung. Oke? Masih ada? Oh, udah nggak ada ya. Jadi ini adalah 2 kisah dari Master Cheng Yen hari ini ya. Silakan. Tadi saya lihat ya Vivi Liang sudah raise hand ya. Silakan Vivi Liang. Kanten ya, semuanya kanten. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩 Henry Wijaya 师姐。Dalam ceramah Master, cinta kasih suci menjadi sandaran dan dukungan. Membicarakan masa lalu yang dibahas sejarah suci ini adalah kisah nyata keluarga suci. Relawan Sauron saat berkunjung ke penerima bantuan membawa beras dan selimut dengan motornya bolak-balik untuk bisa memenuhi bantuan. Dan orang tua Sauron, kepala sekolah Wang, dan guru Huang, dan neneknya, mereka begitu pandai mengajak dan mengumpulkan orang. Dulu setiap kali Master ke Taitung menginap di rumah mereka. Sungguh sebuah rumah yang penuh kebajikan. Kebaikan itu datang dari orang tua dan neneknya. Kita harus berterima kasih pada putri dan menantunya yang bersedia melanjutkan misi suci. Hendaknya saling memuji dan menyemangati satu sama lain. Masyarakat sekarang terlibat dalam pekerjaan amal dan kita perlu menjaga tradisi baik ini dan juga membagikan sharing secara aktif pada orang-orang tentang apa yang sedang suci lakukan. Jangan melupakan kebajikan dan keunggulan kita. Intinya, jangan melupakan masa itu. Mowang na ini ya, orang-orang yang ada saat itu. Mowang na iren. Dan juga bekerja keras. Mereka dengan membuka dan membentangkan jalan
dengan mengenang apa yang telah dilakukan pada masa lalu, merupakan sebuah bentuk terapi saraf otak agar otak tidak mengalami kemunduran fungsi, kata dokter. Cara terbaik untuk menghindarkan seseorang dari penuaan otak dan fungsi otak, tidak membiarkan diri sendiri, dan juga tidak punya teman ngobrol. Selalu ada orang menemaninya berinteraksi dengan mengajak mereka melakukan survei kasus amal. Saat kita melupakan kenangan masa lalu, ini tidak menambahkan memori yang baru. Otak akan mengalami penurunan fungsi. Kita perlu mendukung para relawan lansia sekarang. Dahulu mereka yang mendukung kita. Dengan mengenal lebih banyak orang, kita akan tahu lebih banyak hal. Harus saling membantu dengan mendengarkan orang lain, menambah pengetahuan kita. Lansia bagaikan permata. Mereka telah melihat dan memahami banyak hal. Dengan kita menjaga mereka, kita bisa mendengarkan segala yang mereka ingin katakan. Kita harus menggalang bodhisatwa, menjaga relawan lama, menggalang relawan baru, juga anak-anak kita, menantu kita, agar meneruskan jiwa kebijaksanaan dan mewariskan kebajikan dalam keluarga dari generasi ke generasi. Membawa manfaat bagi dunia, kebajikan suci tersebar ke seluruh dunia. Mewujudkan cinta kasih yang berkesadaran dengan ikrar welas asih. Kebajikan, cinta kasih suci menjadi sandaran dan dukungan yang diwariskan ke seluruh dunia. Mempertahankan tekad awal dan meneruskan jiwa kebijaksanaan. Kang En Sesiong Secie. Ya, Kangen ya, Vivi Liang, benar ya. Master pernah mengingatkan kita juga ya, bahwa relawan lansia, relawan lama itu kita tidak boleh lupakan ya. Karena relawan lansia itu atau relawan yang sudah lama penuh dengan pengalaman. Ya, kita harus terus memberi mereka kesempatan. Jangan merasa dia udah tua, nggak usah lagi lah, dia udah nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi Master mengatakan, kalau mereka masih mau keluar, nggak apa-apa, mereka duduk aja. Ya, misalnya kita ada pameran atau ada apa ya, mereka nggak cekatan lagi untuk melakukan sesuatu. Tapi mereka bisa duduk di sana. Ya, duduk di sana untuk kalau ada orang datang, sekedar untuk ngobrol. Ya, dan itu memberi kesempatan kepada relawan senior untuk ada satu kesempatan untuk bisa keluar lagi, dan itu pasti akan mendapatkan ya, relawan senior ini pasti akan mendapatkan satu kebahagiaan karena merasa mereka itu sangat masih dihormati ya, masih dibutuhkan. Itu ya, itu adalah satu perasaan yang bisa membuat orang sukacita. Ya, kemudian kita juga harus banyak pusata Chausen ya, banyak mencari relawan-relawan yang muda. Karena relawan yang muda sekarang ini tahu ya tentang teknologi, dan itu juga sangat dibutuhkan untuk Ceci ya, agar kita bisa sekarang dunia ini sangat canggih ya. Kita relawan lama, relawan senior ya, udah tidak bisa mengikuti zaman yang serba canggih ini, dan kita membutuhkan banyak anak-anak muda untuk bisa estafet ya untuk mengambil kegiatan-kegiatan yang juga membutuhkan banyak teknologi ya. Oke, Kangen ya, Vivi Liang sudah mengingatkan kita kembali ya. Untuk kedua saya persilakan Gunawati Secie ya. Nanti Jangka ya, yang ketiga ya. Silakan. Pagi, Secie Eli. Selamat pagi. Sangren Swapuse. Selamat pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat selalu ya untuk kita semua makhluk ya. Nah, tadi kita telah menyimak ya dua cerita Master
Ya, dari kisah yang pertama itu memang ya kita sebagai makhluk awam ya, hampir rata-rata ya memiliki ketamakan dan keegoisan ya. Makanya kenapa Master dalam cerita, dalam ceramah selalu ya mengingatkan kita 3 racun ya. Nah, dalam kisah ini ya, tamakan ya itu dan keegoisan itu ya bisa terlahir ya itu ya di 3 alam rendah ya. Makanya kita semakin banyak mendengar ya, semakin banyak memahami ya, kita harus praktekkan ya, karena sayang ya kalau kita enggak setelah paham tidak praktekkan tuh jadi kurang bermanfaat ya. Jadi itulah ya karena kemelekatannya yang begitu mendalam ya, sehingga terlahir di alam ya 3 alam rendah ya yang seperti kita telah sama-sama menyimak ya. Nah, ini salah satunya di alam binatang ya. Nah, memang kemelekatan itu ya ini kemelekatan ya terhadap harta benda ini ya yang sangat luar biasa ya. Dan memang sebagai makhluk awam juga pada umumnya tuh ya kemelekatan terhadap orang yang kita kasihi dan kita cintai ya, kemelekatan terhadap anak dan cucu ya, ya itulah ya, makanya sangat beruntung ya kita bisa terbuka ya mata kita lebar-lebar ya, hati pikiran kita ya, telinga kita setelah banyak mendengar ya, oh saya harus belajar. Nah, disinilah Master selalu mengatakan di dalam pelatihan diri ini ya kita memang harus mau berubah ya. Kalau kita nggak bisa berubah, sangat disayangkan ya. Makanya itu selalu dikatakan sama Master, selalu bersungguh hati ya. Ya itulah ya, ketamakan dan keegoisan itu sungguh menakutkan karena hukum karma ya, itu hukum alam semesta itu sangat menakutkan. Makanya kita harus selalu waspada ya. Kemudian di kisah yang kedua itu ya, Mahakasyapa menjaga kesuciannya ya, ya begitulah ya, karena kita seperti kita ketahui bagaimana kita menjalankan 5 sila. Nah, itulah salah satunya itu ya, dari 5 sila yang ketiga ya, Mahakasyapa sampai begitu luar biasa ya dengan tekad dan ikrarnya ya untuk tetap menjaga kesuciannya ya. Kemudian karena jalinan jodohnya juga baik ya, bertemu dengan seorang istri juga ya, tetap ya sama-sama mau ya menjaga kesucian ya. Tadi dikatakan ya di dalam kisah Mahakasyapa itu ya, seorang nenek miskin ya, itu saking apa sih punya tekad, punya ikrar, saya ingin berdana tapi saya nggak bisa. Nah, itulah dikatakan berdana itu bukan hak khusus orang kaya. Memang kalau kita mau ya, punya niat ya, punya tekad, walaupun kita nggak kaya, tapi seperti kemarin aja ya si Sani Sece ya, gunting rambut ya, itu bisa menghemat. Betul, saya sejak 2018 sampai saat ini saya gunting rambut sendiri, saya iket-iket ya, karena apa? Biar irit. Kalau kita irit, kita hemat, uangnya kan kita bisa sumbangsi untuk keperluan orang banyak ya. Nah, itulah jadi dikatakan sama Sony Sece juga jadi hemat ya, jadi irit ya, sama saya juga begitu. Nah, kebetulan saya ketemu dengan, dulu saya setiap minggu selalu ke salon ya. Wah, pokoknya hura-hura lah. Kan orang bilang hidup cuma sekali, kapan kita menikmatinya ya, itulah ya. Jadi setiap minggu ke salon ya, pokoknya mempercantik diri lah, karena saya ini jelek, jadi saya harus berpenampilan cantik, mata harus alis harus disulam ya, mata saya pakai itu, pakai bulu mata extension. Nah, pokoknya saya mau mempercantik diri saya supaya saya bisa dihormatin orang, supaya saya bisa dihargai orang gitu.
Saya ketemu sama salon saya, kamu sekarang udah nggak pernah ke tempat saya. Iya maaf ya C, saya gunting rambut sendiri. Waduh, kalau orang seperti kamu, saya bisa bangkrut deh katanya salon bisa bangkrut. Iya maaf ya Ci ya, ya itulah memang saya yang penting saya setelah ikat saya sisakan untuk eh, bisa dikonde gitu rambut saya. Jadi anak saya bilang, Mama gunting rambut ya? Iya, kapan? Semalam jam 12. Waduh. Ya itulah ya. Jadi kita kita bisa hidup lebih hemat ya. Eh, tadi dikatakan berdana bukan hak khusus orang kaya. Kita orang pas-pasan atau orang yang kamu kok bisa ya beramal padahal hidup kamu tuh cuma pas-pasan gitu ya. Ya, itulah karena kita mempunyai eh, hidup hemat ya. Kita mempunyai ketulusan ya. Kita tulus tuh maksudnya pada saat memberi ya. Jadi pertama niat. Jadi sebelum kita memberi itu tulus ya. Nah, kemudian saat memberi itu juga tulus ya, nggak usah cerita panjang-panjang begini begitu begini begitu. Oh nanti saya kalau saya berdana segini nanti dapatnya akan segitu ya kalau begini nggak usah ya. Jadi dengan ketulusan hati yang paling dalam pada saat niat ingin berdana dan pada saat memberikannya ya. Kemudian setelah kita memberikannya ya itu semuanya dengan ikhlas ya. Yang ikhlas itu maksudnya ya udah ya sudah tidak usah dipikirkan lagi ya. Nah, itulah suatu pemberian yang sangat murni. Jadi kalau kita memberi ada pamrih ya, itu tidak ada manfaatnya ya. Makanya ketulusan dan keikhlasan itu sangat dibutuhkan. Kenapa kita dikatakan sama master ya, bersumbangsi tanpa pamrih ya itulah. Jadi kita ya apalagi pasti ya insan seci tidak mau saya mempercantik diri saya nih mata saya biar ada lipetannya, biar saya udah cantik banget, biar tambah cantik gitu. Tapi ya kebanyakan murid master ya yang sudah lebih banyak uangnya memang bersumbangsi tanpa pamrih jor-joran ya. Yang hidup pas-pasan juga mau bersumbangsi tanpa pamrih dengan cara berhidupnya lebih berhemat ya. Tidak banyak keinginan untuk mempercantik diri, untuk kenikmatan mulut ya, macam-macam ya. Ya, tapi memang kita perlu gizi yang seimbang ya, tapi tidak perlu bermewah-mewah. Gizi seimbang itu ya sayuran misalnya 5 macam warna sayuran atau ya kita variasikan sendiri lah ya. Bagaimana cara pola makan kita supaya kita bisa mempertahankan hidup. Bukannya hidup kita ini untuk makan, tapi kita makan untuk menyehatkan tubuh kita supaya kita bisa bersumbangsi tanpa pamrih di jalan suci ini. Nah itulah ya, sepertinya ya, mohon maaf ya, nanti sesiun secemen ya bisa salah tuh ucapannya atau sharingnya Sece Gunawati ya. Ya itulah harapan master ya. Jadi kita yang hidup pas-pasan atau yang kurang ya kita bisa berhemat ya, kita bisa bersumbangsi tanpa pamrih ya, baik itu tenaga, baik itu materi yang kita berikan ya, yang penting diri sendirilah yang bisa mengatur bagaimana tujuan hidup kita, yang sebenarnya jalan apa yang akan kita tuju ya. Itu saja ya Sece Eli yang bisa saya sharingkan ya. Kanen ya Sece Eli, kanen sesiung secemen. Ya, Kanten Sece Gunawati, benar ya. Tadi Sece mengatakan hukum alam itu sangat mengerikan, ya, sangat menakutkan. Master juga mengatakannya begitu ya. Jadinya kita harus benar-benar menjaga ucapan, tindakan, dan pikiran kita, ya, agar tidak menciptakan karma-karma yang tidak baik. Makanya dikatakan kita harus bertobat ya untuk kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Ya, kita harus bertobat. Kemudian untuk yang ke depan kita harus mawas ya untuk tidak menciptakan karma-karma buruk lagi ya. Jadinya harus sangat mawas diri untuk segala tindakan kita. Kanen Sece Gunawati, silakan Jangka Wijaya. Bicara tentang dana ini, wah, ini masih tentang dana dan juga ketamakan ya. Ini
Saya bingung mau bicara apa sih. Tapi saya keingat ada satu hal juga ya, bicara tentang tamak. Ada satu istilah lagi yang saya dengar, tamak terhadap ladang berkah. Waduh, tamak terhadap ladang berkah. Ini kemarin sempat diomongin oleh satu relawan senior. Tamak dalam ladang berkah itu gimana? Sebelumnya kadang saran saya ya. Jadi begini ceritanya. Misalkan kalau kita survei kepada satu orang, anggap aja survei kasusnya itu adalah pendidikan. Setelah disurvei, kebetulan keluarga itu adalah anak dari mungkin ya dari satu istilahnya apa ya, satu desa atau satu ras yang apa ya, satu kampung tuh solid lah ya. Misalkan gotong royongnya itu sangat solid lah. Saking solidnya, begitu relawan Ceci datang, kita survei, akhirnya oke, kita ajuin bantuan. Efek dari kedatangan relawan Ceci kepada keluarga itu kan didengar oleh tetangga. Langsung aksi gotong royongnya itu langsung apa ya, langsung keluar. Semua satu kampung donasi sama keluarga itu. Setelah donasi sama keluarga itu, dan keluarga itu tahu diri. Keluarganya itu tahu diri. Keluarganya itu tahu diri langsung meng-SMS atau meng-WhatsApp bakti amal. Bapak, Ibu, saya memang mengajukan bantuan dari Ceci, hanya istilahnya usaha saya lah ya, karena saya butuh duit untuk pendidikan. Namun ternyata teman sekampung saya itu tiba-tiba, teman satu kampung tiba-tiba kasih saya apa istilahnya, patungan, duitnya udah cukup, tidak jadi ya kan, ya gitu ya. Udah capek-capek survei, tiba-tiba orangnya WA ke Bakti Amal, akhirnya sudah mau dimitingkan, tiba-tiba langsung kasusnya close on the spot, batal karena soliditas itu. Nah, kalau misalkan kita menghadapi seperti itu, kira-kira apakah kita harus senang ada satu kasus? Apakah kita harus sedih karena kehilangan satu kasus, kehilangan dana berkah? Atau gimana kalau kita melihat situasi seperti itu kira-kira? Itu pertanyaan saya. Oh, langsung dijawab. Wah, boleh, Nanti silakan. nanti saja yang tim amal ya, boleh jawab ya. Saya kasih sedikit ya. Menurut pikiran saya ya, kita harus bersyukur. Kita harus senang, bersukacita bahwa ternyata ada orang lain yang menciptakan berkah dengan memberi bantuan kepada si pemohon tadi. Dan kita juga harus bersyukur bahwa nantinya kita bisa membantu orang lain lagi yang lebih membutuhkan. Karena kita juga bersyukur bahwa Kan Enhu ini memahami bahwa saya udah cukup, saya tidak perlu lagi bantuan dari Ceci. Dan itu juga adalah seorang yang luar biasa. Dia tidak tamak. Ya, dia tidak tamak. Kalau enggak, kita kan nggak tahu bahwa dia sudah dibantu oleh teman sekampung, ya kan? Tapi kita juga harus bersyukur bahwa masih ada orang yang baik. Berarti dia orang baik loh. Kalau dia tamak, dia diam-diam aja. Kita Ceci tetap bantu. Kan kita tidak tahu bahwa dia telah dibantu oleh orang lain, ya. Dan setelahnya waktu kita kunjungan kasih, kita baru tahu bahwa oh ternyata teman-temannya sekeliling ada cerita ya. Oh, kemarin itu kita ada sumbang loh, kita ada ini itu loh. Udah dana udah sampai ke tangan dia. Tidak mungkin minta kembali. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau ada kasus begini, kita harus bersyukur bahwa di kampung itu sudah di dunia suci lah ya kita bilang, sudah berkurang satu orang yang jahat atau satu orang yang tidak baik.
Oke, nah kalau orang yang Sesiung Sece, tim amal, bagaimana pendapat Sesiung Sece? Apakah kita akan sedih untuk karena kita kurang satu Sesiung Sece yang survei? Apakah merasa saya udah capek-capek survei, ternyata begini? Taunya nggak usah minta bantuan aja. Nah, ada yang kesal nggak kalau begini ya? Padahal kita sudah menjalin jodoh baik ya, dengan datang ke rumahnya, dengan survei. Kita sudah kenal sama dia ya. Oh, Pak Ahmad tinggalnya di sini. Walaupun kita tidak sempat untuk membantu, suatu hari kita boleh loh ke KPK ke rumahnya. Bagaimana kelanjutan dari permohonan kemarin ya? Ya apa-apa, Sesiung, nggak masuk kasus pun kita boleh datang untuk memberi perhatian. Kan tidak semua kasus itu harus ada bantuannya baru kita ini. Karena kita sudah pernah datang untuk ke rumah, kita udah pernah datang ke rumahnya. Kita udah tahu orang ini butuh bantuan, walaupun setelahnya dia bilang dia udah dibantu oleh orang kampung. Apakah dia seterusnya dibantu? Kalau misalnya kasusnya agak berat ya, misalnya apakah orang kampung itu setiap bulannya seterusnya akan memberi bantuan? Kita tidak bisa datang untuk Kuan Huai, orang bilang ya. Kita bisa loh untuk datang Kuan Huai. Ada kan teman-teman, aduh saya punya teman loh, orangnya gini loh. Dia sedih aja setiap hari. Kita relawan Seci, boleh loh datang ke rumahnya. Kita memberi dia, kita ini aja, tapi kita tetap harus minta persetujuannya. Boleh nggak teman-teman saya dari Seci datang ke rumah? Dan kalau bilang oke, boleh. Nah kita boleh. Atau ada anak loh yang aduh mama saya itu begini. Sedih aja setiap hari. Pikirannya itu kosong. Ya, dia stres atau gimana. Anaknya itu bisa minta kita datang ke rumahnya. Padahal dia tidak masuk kasus. Dia bukan kanunhu kita. Tapi sebagai relawan, kita boleh datang untuk memberi semangat kepada mereka untuk datang sekedar Kuan Huai. Boleh, Sesiung. Oke, silakan ya. Tim amal yang lain boleh coba memberi pendapatnya ya. Ini pendapat saya sendiri sih. Oke, silakan Sesiung Sece. Halo, ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya yakin di sini pasti banyak sekali ya tim amal ya. Silakan. Kan ya. Waduh, nggak ada yang mau nanggapin nih, Jangka. Nah, setelah mendengar ya pendapat saya, bagaimana menurut Jangka? Ya, sebenarnya juga ini mengingatkan diri saya juga sih sebenarnya ya. Ini saya juga pernah juga ya. Ini sharing-sharing aja ya. Dan juga saya juga akhiri dengan pertanyaan juga. Ini sebenarnya mengajak untuk merenung aja sih supaya sadar kita jangan tamak terhadap ladang berkah. Seperti itulah kira-kira. Jadi saya juga punya pertanyaan. Juga ini berkaitan juga sih kasus apa ya? Pertanyaannya sama tapi kasusnya beda. Tentang dana lagi deh. Dana lagi. Seandainya kan kita kan sudah gencar-gencar ya, relawan Seci sudah gencar-gencar memberikan buku Seci itu Taupin kepada para bante-bante. Para bante-bante. Ini pertanyaan renungan sih. Kalau bisa dijawab, kalau bisa dijawab. Para bante-bante ya udah pegang buku Seci Taupin. Ya, Bante bermacam-macam. Ada yang cuma baca, ada yang cuma jadi pustaka, ada yang cuma apa, ya sudah itu urusannya Bante. Ya, yang penting kita sudah melakukan hal yang terbaik ya. Ya, tentu kita berharap dengan buku Sanse Cicu Taupin itu bisa menjadi reference untuk para Bante-Bante dan juga para bisu-bisu. Nah, kalau misalkan pas ada satu bisu yang antusias baca buku 37 Faktor Pencerahan, mengeksplor Ceci ya, mengeksplor Ceci, eksplor tiba-tiba terinspirasi nih Bante ini, niatnya cuma satu, saya mau bantu Master Cemien ya, walaupun nggak bisa 4 misi, katakanlah ya
mungkin kalau misi amal kan dananya lumayan ya. Kayak asumsi, ini asumsi saya ya. Katakanlah pelestarian lingkungan deh, saya akan bikin depo daur ulang, tapi walaupun nggak bawa nama Ceci, bawa nama vihara tersebut, ya, bawa nama yayasan tersebut, dia bikin pos daur ulang. Lalu misi kesehatan, ya udahlah, gak usah muluk-muluk lah. Dia terinspirasi lagi, wah, ternyata Cici bikin donor darah karena gini-gini. Oke, saya akan bikin bakso donor darah seperti itu. Ya, istilahnya ya, saya pinjam bahasa ya niru berapa persen lah ya, 20-30%. Jadi yang viharanya biasa-biasa bikin kegiatan ya mirip-mirip dikit lah ya, 40 atau berapapun persenannya mirip-mirip dikit karena terinspirasi. Nah, kalau ada Bante atau ada biksu bikin seperti itu, apakah kita kecewa nggak? Merasa nggak? Ladang berkah kita itu direbut gara-gara buku 37 Faktor Pencerahan karya master kita. Itu serupa tapi tak sama. Nah, bagaimana menurut pendapat Susun Sucinman? Kalau Ya. misalkan kemudian, oh ya 80% lah, mirip lah. Bikin satu yayasan 80% beda dengan Cici, tapi skala lebih kecil deh. Nah, kayak gitulah. Apakah kita merasa kecewa nggak ladang berkah yang berkurang? Kayak gitu pertanyaan saya. Nah, ini menurut saya lagi ya. Menurut saya ya, mungkin Sosyong Sece yang lain memiliki pendapat yang lain. Boleh sharing ya, Sosyong Sece. Jangan pelit ya sharing-sharingnya ya. Kalau menurut saya, kenapa? Nah, ini ya pertanyaannya kembali. Kenapa kita mau menyebarkan buku 37 faktor ini? Kenapa? Kita kan mau ya, semua orang yang membaca buku 37 faktor ini bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu banyak contoh-contoh kasus di dalam buku 37 faktor? Ini juga salah satu metode terampil dari master ya, dari guru kita untuk bisa membimbing lebih banyak orang lagi. Walaupun itu mereka bukan relawan Ceci, gak masalah. Yang penting mereka itu melakukannya dengan baik, dengan tulus. Ya, kalau ada vihara ataupun bante ataupun suhu melakukan apa yang tertulis di dalam buku, itu adalah sesuatu hal yang sungguh membuat master bersuka cita. Tidak setiap orang bisa bergabung di Ceci. Tapi setiap orang memiliki cinta kasih. Dan setiap orang bisa melakukan kebajikan. Walaupun tidak di bawah bendera Ceci. Karena master kan yakin ya, di setiap hati orang itu memiliki cinta kasih. Dan cinta kasih itu bisa disebarkan kemanapun, kepada siapapun. Dan makin banyak orang melakukannya, itu adalah makin baik. Sehingga dunia ini bisa lebih banyak ya, pahalanya bisa lebih sedikit bencananya. Kalau itu menurut saya ya, tidak masalah. Banyak loh dari dunia-dunia lain ya, yang meniru Ceci, melakukan pelestarian lingkungan. Mereka itu ngaku, kami melakukan pelestarian lingkungan itu karena terinspirasi dari Ceci. Bangga nggak kita? Kita harus bangga. Kenapa kita harus merasa sedih? Ya, Sosyong ya, Kejangka Wijaya ya, dan ini udah ada Sosyong Hoklai yang raise hand ya. Pasti sharingnya itu pasti lebih luar biasa. Ada 2 pertanyaan ya, Sosyong ya. Silakan. Kan En? Kan Sece Eli jangan main pasti-pasti ya, nggak ada yang pasti ini. Pasti ya. Sebelumnya kan sang Saya nganu yakin. kuse ya. Kan sang kuse. Jadi memang saya sangat bersuka cita mendengarkan sharing daripada sesi semuanya. Perubahan-perubahan diri dari kita semua juga pasti kita juga merasakan ya. Kayak tadi Gunawati Sece ya. Dulu senang bersolek, sekarang nggak ada. Berarti dulu dia senang apa namanya outer beauty mungkin ya. Sekarang jadi inner beauty. Udah berubah ya. Jadi inner beauty. Terus saya lihat juga Sece Eli juga ya membiarkan rambutnya putih terus malah jadi kelihatan mengkilat ya, mengkilat dan dari jauh wah luar biasa ya. Jadi sebetulnya tergantung semua bagaimana suasana hati kita ya. Dalam belajar Dharma, kita membuka hati,
bakti, kita lalu juga belajar tulus, bersumbangsi, kita juga belajar untuk selalu siap menerima berbagai kondisi dengan tetap kanen, tetap sukacita, fasih. Karena memang demikian yang belajarnya ya. Kalau bodhisatwa tingkat pertama kan bodhisatwa sukacita. Ya. Berarti kita harus selalu bersukacita. Kalau ada orang-orang yang meniru Ceci, mengadakan ini, mengadakan itu, kita tetap sukacita. Kita bukan lihat kenapa dia meniru-meniru, bukan. Oh, dia juga melakukan hal baik loh. Ya. Sama loh kayak kita. Memang dia meniru sistem kita. Nggak apa-apa, nggak ada monopoli sistem itu nggak ada. Umpamanya, oh dia juga sekarang pakai celengan kaleng loh, pakai celengan kaleng ya, dengan bambu. Oh, ya bagus. Berarti semakin banyak orang berbuat baik. Nah itu kita suka cita juga, bukannya wah ini niru Ceci nih, waduh ini ladang berkah kita diambil nih. Loh ya enggak, ladang berkah itu enggak ada habisnya, enggak ada cerita orang habis, dan tidak ada cerita tamak akan berkah itu. Saya nggak tahu kenapa bisa punya pandangan orang lain itu tamak akan berkah. Nah, atau memandang teman kita atau memandang diri sendiri takut dikatakan tamak akan berkah. Saya rasa nggak ada ya. Nggak tahu nih istilah tamak akan berkah nih muncul dari mana, siapa yang ngomong gitu ya. Kenapa punya pikiran tamak akan berkah? Jadi kalau ada orang yang membantu orang lain, ya kita sukacita. Seperti tadi Eli Suce udah ngomong banyak kok itu ya. Jadi kalau ada Kan Enfu yang kemudian bilang sama kita nggak dibantu lagi, dia udah dibantu yayasan lain, ya kita sukacita. Kita boleh tanya dong, oh bagus ya, bagaimana kamu dibantunya? Dengan cara apa? Seperti apa? Begitu. Kok bisa sampai dibantu lagi sama dia tuh gimana? Nah, ini kita mencari tahu, menggali. Kalau dia bilang, ya karena kamu sih, baginya sedikit-sedikit, saya nggak cukup, lalu saya mencari orang lain. Oh, berarti kita ini mungkin harus introspeksi. Ya, waktu kita memberi itu ternyata kurang. Kita tanya lagi, emangnya kamu kurang itu kok gimana, kok bisa kurang? Menurut pandangan kami, cukup loh segini. Oh, dia akan cerita lagi. Oh, ternyata kita kurang teliti. Oh, introspeksi lagi. Tetapi ujungnya tetap sukacita bahwa ya udah kalau gitu bagus lah, syukur kamu udah dibantu. Besok-besok saya datang lagi ke sini boleh ya. Nah, gitu. Ini bantuan ini bisa berapa lama? Kamu di sono tahu nggak? Nggak tahu. Nah, iya nggak apa-apa. Kalau kita dicecikan biasa bantuan itu kita melihat sesuai dengan kebutuhan. Kalau masih ada kebutuhannya, bantuannya masih akan terus mengalir. Kalau sudah tidak ada kebutuhan lagi, kita lihat ya. Ini kan namanya kita lihat. Makanya kita 3 bulan sekali paling sedikit harus sudah ada survei, bukan survei ya, harus dikunjungi, ya harus melihat kondisinya, keadaannya seperti itu. Dan kalau Kunkas itu KKPK kata CCLI ya, mungkin di Medan, di Pekanbaru nggak tahu nama KKPK ini. KKPK adalah kunjungan kasih pasien kasus. Nah, begitu ya CCLI ya. Iya. Iya, soalnya kita di utara juga nggak pakai istilah KKPK nih, tapi saya tahu barat itu ini KKPK. Oh ya, kunjungan kasih pasien kasus gitu. Ya kalau kita kunkas aja ngomongnya, kunkas aja kunjungan kasih. Nah, Oh, ya apapun juga sama aja kan, intinya sama aja istilah. Jadi kita tidak apa namanya, tidak mengembangkan rasa iri, tidak mengembangkan merasa tidak enak hati ketika orang meniru kita. Oh enggak. Apalagi kalau tadi Susyung Jangka bilang ada Bante baca buku 37 faktor, kemudian terinspirasi mau begini mau begitu. Ya itu namanya jalinan jodoh. Bante-Bante itu 37 faktor kebanyakan juga sudah baca ya. dengan versi yang lain, bukan versi master. Nggak mungkin seorang Bante itu nggak tahu 37 faktor, atau seorang apa namanya biksu nggak tahu 37 faktor. Karena 37 faktor bahasa Palinya itu Bodhipakya Dhamma. Bodhipakya Dhamma itu setiap Bante, setiap biksu pasti sudah pernah belajar dengan versi yang tentunya mungkin dari kitab-kitab komentar dan lain-lain lah ya. Tapi mereka juga kan pasti melihat, oh Master Cheng Yen ya, ini seorang wanita yang luar biasa menulis buku ini. Kami juga pengen tahu loh, bagaimana cara Master Cheng Yen ini mempersepsikan 37 faktor. Oh, ternyata 37 faktor yang oleh Master Cheng Yen ini dipersepsikan dengan penuh praktek-praktek nyata. Nah,
Sedangkan yang mereka belajar semua teori-teori tentang bagaimana apa namanya memasuki kondisi batinnya yang demikian dengan meditasi-meditasi. Karena 37 faktor isinya adalah yaitu pelatihan batin. Pelatihan batin di depan-depannya aja udah Maha Sati Patthana Sutta. Jadi kesadaran yang apa ya, yang agung lah ya, Maha Sati. Sati itu kan kesadaran tuh. Jadi Patthana itu latihan apa nggak tahu lah ya. Nah, begitu yang isinya adalah melihat apa itu kondisi itu ya, kita bilang apa itu seniencu ya yang kita bilang kuan sen pucing kuan se kuan fa uwo kuan sin uchang gitu kan. Nah itu kan cerita tentang batin. Jadi para bante suhu itu pasti tahu lah ya. Jadi kita jangan berasumsi, kata 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 Jangka tadi asumsi loh. Nah, jangan berasumsi tentang bante-bante begini begitu ya. Jadi kalaupun ada bante yang mau bikin seperti apa bantuan untuk kasus, bantuan untuk ini itu, ya sukacita lagi kita. Karena akan semakin banyak orang yang ini namanya aliran jernih yang mengalir ke masyarakat kan begitu. Gunanya Dai TV pun mengalirkan aliran jernih ke masyarakat, menceritakan hal-hal yang bajik. Gunanya bukan untuk supaya mentenarkan, mempopulerkan bukan. Supaya banyak orang mendapatkan insight, mendapatkan inspirasi dari tayangan-tayangan tersebut, lalu mereka melanjutkan, ikut berbuat, pay forward istilahnya kan. Pay forward itu ya, jadi melihat orang melakukan ini, dia juga ikut melakukannya itu ke sana, ke yang lain lagi. Jadi sehingga semakin banyak yang orang yang berbuat, berarti aliran jernih itu mengalir terus kemana-mana. Ini yang diinginkan oleh master tentunya, bukan untuk mempopulerkan ceci sendiri. Yang lain jangan sampai ikut-ikut kita, biar kita yang paling ngetop aja deh, paling atas deh, top ranking, top atas. Bukan demikian maksudnya. Ya, justru makanya master mengatakan kita harus menjaga yang apa, yang lansia, yang tua, terus membimbing terus yang muda, kan gitu. Jadi membimbing, mendampingi. Jadi bukan cuma apa namanya relawan aja, bahkan pasien-pasien kasus, pasien orang-orang yang dibantu, para Cananfu, itu selayaknya dibimbing oleh kita, selayaknya dibimbing. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah membimbing orang-orang ini. Orang-orang yang apalagi yang sudah apa namanya sudah sekian lama memiliki pemikiran-pemikiran yang digenggamnya, mau disuruh berubah begini berubah begitu nggak gampang ya. Supaya sampai yang muda aja kita bilang suruh orang berhenti merokok aja susah gitu loh ya. Makanya dan kenapa juga kita tadi membimbing mereka agar mereka mau bersumbangsih ya dengan cerita Mahakasyapa tadi ya, itu sebagai apa namanya dasarnya ya, boleh dibilang bahwa orang-orang yang sangat susah itu justru mereka lah yang paling perlu berbuat. Maka berilah kesempatan kepada mereka. Maka itulah mereka juga kita kasih celengan bambu. Waktu kegiatan Kan Anfu, mereka juga kita ajak, ayo lo berdana yuk, 5.000 ke, 2.000 ke gitu ya. Pokoknya berdana lah, ayo berdana. Supaya mereka menanam benih-benih karma baik, supaya nantinya tentunya mereka harapannya adalah kehidupannya bisa berubah. Paling tidak, paling sedikit, ketika mereka berdana itu, kita juga beritahu, kamu harus punya perasaan sukacita loh, bahwa kamu berhasil membantu orang lain. Kamu bukan cuma sebagai penerima bantuan, tapi kamu juga sekarang memberi bantuan. Jangan lihat 5.000, 2.000 kecil ya. Kamu udah menjadi pemberi bantuan. Kamu yang tadinya tangan di bawah, sekarang juga kamu juga bisa tangan di atas. Nah, itu kan demikian ya. Jadi membantu yang tidak mampu, membimbing yang mampu. Nah, jadi mereka yang tidak mampu ini juga sebetulnya bisa dibimbing jadi mampu kan gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh kita. Nah, dasar-dasarnya yang saya pahami sih dari sini gitu ya. Bukan karena kita kepengen duitnya gitu ya. Bukan karena kata bilang, lu udah dibantu, sekali-sekali lu bantu orang cuma nyuruh-nyuruh gitu. Bukan. Tapi supaya dia menanam benih karma baik sehingga bisa merubah kehidupannya. Dan ketika kita menjalin jodoh dengan orang-orang, berarti kita juga menanam benih karma baik supaya kita juga berubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, jadi di dalam kehidupan ini kita selalu diminta untuk menjalin jodoh baik.
Jadi selalu berkegiatan dengan batin yang sukacita. Kalau kita bertemu dengan hal-hal yang membuat kita tidak sukacita, jangan salahkan hal-hal itu. Coba introspeksi, kenapa saya nggak sukacita? Kenapa orang ngomong saya nggak sukacita? Kenapa orang ngelihat saya nggak sukacita? Nah, jangan salahkan orang yang ngomong. Jangan salahkan orang yang melihat. Periksa ke dalam batin kita, kenapa ya kok saya nggak sukacita ya? Dia ngomong begini, dia melarang saya ini, dia menyuruh saya ini, enak aja, emang dia siapa? Nah, ini gawat nih. Begitu udah timbul itu berarti kita punya kesombongan. Emangnya saya siapa? Nah, itu kesombongan. Hati-hati. Maka itu introspeksi. Inilah dia namanya kita belajar terus ya. Jadi Gunawati juga dia introspeksi. Kenapa saya harus mau terus mempercantik bagian luar saya? Oh, ternyata bagian dalamnya ada rasa tidak puas, rasa tidak cukup, baru mau memperindah yang di luar. Kalau dalamnya cantik, indah, merasa cukup, luar itu sudah tidak menjadi masalah. Demikian yang saya pahami ya. Jadi kanan saja semuanya ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, tolong dimaafkan ya. Yang baik diambil, yang nggak baik dibuang aja ya. Kanan sebut aja. Semuanya baik, makanya saya bilang pasti, saya yakin dengan sharingnya Sesyong Hokla ya. Jadi kita makin mengerti ya kenapa kita mau membimbing ya para Kanenhu untuk juga bisa bersumbangsi. Kita bukan menginginkan dananya ya, tadi Sesyong Hokla bilang, karena kita masuk selalu bilang kita harus membimbing ke bawah ya, membimbing ke bawah ya, mendapat dharma dari atas, kita harus teruskan membimbing ke bawah. Kita harus bisa memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk mengubah kesempatan mereka ya menjadi orang yang tidak terus-menerus menderita ya. Akannya Sesyong Hoklai tadi yang dikatakan benar ya, Senien Chu. Jadi 37 faktor pencerahan itu ada ditulis oleh master untuk kita, untuk para muridnya, untuk membina diri kita sendiri. Ya, jadi sebelum kita melakukan sesuatu keluar, kita dalam diri kita itu harus ada dulu dharmanya. Nah, dharma ini adalah yang ada di dalam 37 faktor. Ya, kita bisa merenungkan bahwa sebenarnya tubuh kita ini tidak bersih loh. Apa yang harus kita banggakan dengan tubuh kita ini? Kemudian kita juga harus merenungkan bahwa perasaan itu membawa derita. Kenapa? Saya harus benci orang itu. Kalau saya benci dia, kalau saya lihat dia itu aku, aduh benci banget deh. Itu membuat kita menderita. Makanya kita harus menjalin jodoh baik dengan banyak orang agar kita tidak menderita gitu loh. Melihat siapapun, halo Sesyong Hoklai, halo Sesyong Jangka, dan sebagainya ya. Kita begitu melihat orang, kita bisa sukacita. Dengan perasaan itu, kita hidupnya itu lebih awet muda, ya kan Sesyong Hoklai ya. Oke, Kanan, Sesyong Hoklai dan Sesyong Sejie, kita masuk ke kuis dulu ya. Setelah kuis, kalau kita ada waktu, kita akan sharing lagi. Silakan, Jangka, kita masuk ke kuis. Nah, ini ya, Simfasiang Selasa 10 September 2024. Mas Cengyen bercerita. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone ya, Sesyong Sejie. Jangan di absensi di sini ya. Kemudian format jawabannya adalah nomor soal dan jawaban. Contohnya adalah 1D atau 2A. Siapapun boleh ikut ya, tidak perlu merasa takut salah. Gak masalah. Ya, di sini gak masalah. Kita belajar bersama. Kan Sesyong Sejie, silakan kuis nomor 1. Si kuis nomor 1 ya, ini cerita tentang anjing penjaga harta. Buddha mengatakan bahwa anjing tersebut terlahir sebagai hewan karena ia pada kehidupan lampau bersikap A. baik dan ramah, B. murah berbagi namun egois, C. ramah dan suka menolong, D. tamak dan egois. Waduh gak kelihatan ya. Tamak dan rendah hati.
Silakan. Ya, udah close ya. Jawaban yang benar adalah D. Tamak dan egois ya. Dia tamak akan hartanya, egois untuk mewariskan hartanya untuk anak cucunya. Jadi sangat pelit untuk berbagi ya. Oke, kuis nomor 2. Bagaimana cara anjing tetua itu membuktikan bahwa ia adalah ayahnya? A. Memperlihatkan tanda lahir mereka yang sama. B. Menunjukkan jalan ke lorong rahasia. C. Ia langsung berbicara kepadanya. D. Dengan merubah wujud menjadi ayahnya. E. Menunjukkan di mana dia mengubur harta kekayaan. Bagaimana ya caranya anjing tersebut? Ini rata-rata menyimak ya. Elisa C sudah di close C. Sudah di close, saya nggak lihat, sorry. Ya, udah close ya. Jadi jawaban yang benar adalah E ya. Dia menunjukkan di mana dia mengubur harta kekayaannya, yaitu di bawah kursi ya, tempat mereka duduk. Oke, kuis nomor 3. Bagaimana nomor 3? Nah ini ya tadi ya. Dari kisah anjing penjaga harta, apa yang dapat kita pelajari? A. Harus memelihara anjing. B. Manusia sering melekat pada sesuatu. C. Bertanya pada hewan peliharaan mengenai harta. D. Kebaikan dari seekor anjing. E. Harta hendaknya dijaga. Ya, jadi dari kisah ini apa yang kita pelajari? Nah, ini juga rata-rata menyimak ya. Oke, close ya. Close. Jawaban yang benar adalah B. Manusia sering melekat pada sesuatu ya. Sesuatunya itu bisa harta, bisa anak cucu, bisa kekayaan, bisa kekuasaan dan sebagainya ya. Ini Master mengatakan ya. Oke. Kuis nomor 4 kita masuk ke cerita kedua ya. Mahakasyapa membimbing nenek miskin. Kuis nomor 4, saat pembantu keluar rumah dan melihat nenek tua yang tak berdaya, apa yang ia lakukan? A. Menuangkan sebagian air beras untuknya. B. Masuk rumah dan memberitahu tuannya. C. Langsung mengusirnya pergi. D. Memasak masakan baru untuk nenek. E. Diam-diam memberikan sedikit upah. Apa yang dilakukan oleh pembantu ya? Dia juga merasa kasihan ya. Oke, sudah close. Ya, jawaban yang benar adalah A ya, menuangkan sebagian air beras untuknya. Walaupun air beras itu sudah mau dibuang ya, tapi pembantu merasa kasihan. Jadi memberi sedikit ya. Oke, nah ini ya, menuangkan sebagian air cucian beras untuk si nenek. Kuis nomor 5. Saat nenek merasa malu karena tidak ada yang bisa dipersembahkan, Mahakasyapa berkata kepada sang nenek bahwa rasa malunya merupakan A. Hal wajar, B. Rambut paling indah, C. Pakaian paling agung, D. Perasaan yang dapat timbul, E. Keharusan yang harus dimiliki. Jawaban yang benar adalah tadi saya mengatakan ya, ini yang saya dapat hari ini ya. Saya maksudnya istilahnya. Kita tahu ya, ya C ya, pakaian yang paling agung. Ini istilah yang baru saya dapat. Kita tahu bahwa setiap orang memang harus memiliki rasa malu. Tapi rasa malu itu merupakan pakaian yang paling agung. Nah, ini istilah yang baru saya dapat hari ini. Kang En ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kuis nomor 5. Nomor 6. Bagaimana cara membalas jasa Buddha? A. Memberikan banyak persembahan mewah.
B. Dengan terjun ke tengah masyarakat. C. Berdiam diri saja. D. Dengan memberi cucian air beras. E. Mempersembahkan emas 24 karat. Yang membuat kuis ini luar biasa ya. Kadang saya bisa tersenyum ya membaca jawaban dari kuis, luar biasa, membuat orang bersuka cita. Oke? Sudah close ya? Ya, sudah close ya. Bagaimana cara kita membalas jasa Buddha? Yaitu dengan terjun ke tengah masyarakat ya. Ke atas kita minta dharma ya, ke bawah kita dengan terjun ke masyarakat, kita membimbing ke bawah ya. Oke, jawabannya adalah terjun ke tengah masyarakat. Kangen ini adalah 6 kuis. Sambil menunggu, boleh ya kita minta satu lagi Sesiong Sece untuk sharing. Oke, silakan. Ada lagi sambil menunggu para pemenang kuis. Ada lagi nggak yang mau sharing ya? Amitofo, chào An, sư chị. Sece Puspa, Kangen, mau An ya. sharing, Kangen. Ya, Sư Song silakan. Sư Jemen, semuanya Kangen Sang dan ya, Kangen Sư Song Sư Jemen semuanya. Sebenarnya hari ini yang kita dapat adalah Master selalu mengingatkan kita kenapa Buddha selalu ke dunia saha ini ya. Sebenarnya membimbing kita semua makhluk ini ya. Bagaimana kita berusaha untuk di dalam kondisi seperti tadi kita bilang dana ya. Sebenarnya di Satparamita itu sudah ada ya. Yang pertama yaitu berdana ya. Berdana apapun dengan sekecil apapun dengan ketulusan itu adalah sesuatu yang sudah sangat kita bilang ya itu benar-benar yang kita bilang nggak usah kita pikirin apakah berpahala atau tidak berpahala. Tapi dengan keikhlasan kita melakukan itu kita sudah merasakan ada sukacita ya. Jadi inilah seperti yang tadi dengar dari Sesiong angkat juga ya. Sebenarnya Sesiong Hoklai juga ya. Kita semuanya merasakan sekali ya. Jadi dana itu bukan hanya materi, sebenarnya kita juga dengan tenaga, dengan apapun yang kita merasakan tubuh ini masih sehat dapat kita gunakan sebaik mungkin kita untuk bagaimana membantu semua kondisi makhluk yang ada di alam semesta ini. Kita bilang apalagi Master mengajarkan kita untuk semua makhluk hidup ya. Baik yang di kondisi dekat sekitar kita, bagaimana kita function, kita juga tidak membunuh mereka dan kita juga bervegetarian. Itu semuanya adalah bagaimana kita untuk menjalin jodoh yang baik dengan semuanya. Makanya kita bilang dana sekecil apapun seperti kita lihat si nenek juga ya, hanya dengan kita bilang air dari sisahan beras ya, itu adalah dengan ketulusan ya yang dipersembahkan ya, itu sudah membuat dia juga merasakan wah walaupun kondisi saya yang saat ini yang begitu sangat miskin atau apapun ya, tapi saya masih dapat mempersembahkan kepada seorang anggota sangha, itu dia pun merasakan sangat-sangat sukacita ya. Kita bilang sukacita itulah ya bisa membuat kita merasakan kedamaian. Kenapa kita di Ceci ada visi Ceci ya, bagaimana mensucikan hati manusia, bisa hidup dalam kondisi yang harmonis sehingga kita bisa terbebas dari semua hal yang tidak baik. Jadi ini kita dapat merasakan ya, bukan berdana itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi bagaimana kita mewariskan kepada semuanya ya, yang asal semuanya bisa berbuat baik, itulah yang kita merasakan. Inilah pewaris-pewaris dharma ya, seperti yang Sang Buddha usahain ya, agar kita setiap orang bisa benar-benar di jalan kebenaran ini. Memang tidak mudah ya, kadang-kadang pikiran kita kan suka mudah sekali berubah-ubah ya, seperti tadi di dalam 37 faktor juga ya. Tapi dengan satu tekad, ikrar yang kuat kita benar-benar bisa pegang kebenaran sejati ini, maka kita bisa merasakan bagaimana kita untuk mewariskan kepada semua orang. Dari kita punya pelatihan diri kita yang seperti tadi diingatkan terjun ke masyarakat ini, yaitu bagaimana kita panutan untuk semuanya ya. Jadi berbuat kebaikan bukan hanya seperti tadi si
Seci Gunawati juga ada bilang ya, bukan hanya hak milik orang kaya, sebenarnya semuanya ya kita bilang ya. Apalagi memang lihat dari kan Enhu kita juga berusaha bagaimana mereka juga bisa berbagi ya. Jadi walaupun setitik-setitik, tapi mereka sudah menanam benih kebajikan itu sehingga suatu saat dia juga akan subur. Jadi disinilah, jadi kita jangan pikirin seperti, oh Bante udah dapat 37 faktor melakukan, itu memang dari awal kita belajar Buddha Dharma, Sang Buddha sudah mengajarkan bagaimana ya untuk Sang Buddha juga mewariskan kepada semua umat manusia dan semua makhluk agar bisa benar-benar di jalan kebenaran ini. Sehingga semuanya bisa mencapai satu titik pantai bahagia. Itu memang tidak mudah. Tapi setelah kita belajar Dharma, bagaimana kita belajar untuk melepas, kita punya Tanchen iya. Inilah yang akan membuat kita menjadi satu titik, ada kedamaian, dan kita juga enjoy. Ini yang Puspa rasakan sangat penting ya. Jadi kita jangan pikir bahwa, kenapa takut orang lain ambil apa-apa. Sebenarnya enggak. Siapa yang makan, pasti siapa yang kenyang. Jadi hal ini yang kita rasakan sekali ya di dalam belajar Buddha Dharma. Apalagi kalau kita bisa berbagi, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Berbagi dharma ya, sehingga mereka juga bisa di jalan kebenaran sejati ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita sangat sukacita. Memang dari awal ya Sang Buddha juga ada mengajarkan bagaimana ya, seperti kalau kita bisa membimbing orang tua kita ke jalan kebenaran sejati ini juga adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Memang tidak mudah ya, kadang-kadang orang tua, jalinan jodoh kita dengan orang tua bagaimana, jalinan jodoh kita dengan anak bagaimana, kita bisa membimbing mereka masuk ke pintu Dharma yang benar. Itu semuanya adalah memang sesuatu yang kita bilang penuh berkah, karena mereka juga nanti kehidupan berikut dalam setiap kehidupan mereka tetap akan di jalan kebodian ini. Inilah yang Puspa merasakan, jangan takut karena kita semuanya adalah lagi melatih diri kita untuk menuju jalan kebenaran ini. Jadi kita sebenarnya harus lebih semangat, dan kita harus, apalagi kita lihat ya di dalam pintu Dharma yang baru masuk, kita punya relawan, kita harus lebih bepan hau-hau ya, supaya mereka benar-benar memahami dan mereka akan semangat di jalan Buddha Dharma ini juga. Mungkin ini yang Puspa dapat ya, Suci Eli, Kan-en ya, Sesiong Suci Men, Kan-en, Suci Eli, Amitofo, Kan-en. Kan Sece Puspa Omitofo, ya lebih lengkap lagi ya, lebih lengkap lagi. Saya kangen banget sama Jangka Wijaya ya, mengeluarkan pertanyaan yang bisa kita renungkan semuanya. Jadi semua Sesiong Sece bisa mengeluarkan pendapatnya, dan kita sebagai murid master ya rata-rata pendapat kita itu sama ya, karena kita adalah murid master, murid yang master mengajarkan kita menjalankannya begini, dan sebagai murid kita harus mengikuti ajaran dari gurunya. Dan saya lihat tadi ya rata-rata sharingnya memang ya, kita tidak boleh merasa sedih ataupun gimana ya, kita harus merasa bersyukur dan sangat bersukacita karena ada orang yang meniru kita. Yang paling penting, kita menjadi teladan yang baik. Apa yang kita lakukan adalah yang baik. Orang meniru kita nggak masalah. Jangan melakukan sesuatu yang jahat, kemudian orang lain meniru kita. Ya. Jadi Kan-en, Sesiong Sece, semuanya ya. Nah ini pemenang kuis sudah keluar ya. Pemenang kuis Selasa 10 September 2024. Master Cheng Yen bercerita. Selamat kepada ya yang pertama itu adalah anjing penjaga harta. Selamat kepada Herianto Sesiong dari Tebing Tinggi. Kemudian ada Rosa Huang Sece dari Surabaya, Sumini Sece dari Medan. Kemudian cerita kedua, Mahakasyapa membimbing nenek miskin. Yang pemenangnya adalah Aini Lijaya Sece dari Medan, Sylvie Jung Sece dari Pusat, kemudian ada Vimala Padma Sece dari Tebing Tinggi. Ya, saya minta Sesiong Sece bisa sharing sedikit apa pendapatnya, kenapa bisa menang di kuis yang pertanyaannya ini gitu loh. Sesiong Herianto dan Sece Sumini berhalangan ya, tidak bisa sharing. Rosa Huang Sece, apakah bisa sharing sedikit? Kan-en ya, Sesiong Sece, selamat ya. Sece Rosa Huang, apakah bisa?
Hmm. Kita ke ya Seci ini juga nggak bisa. Kemudian kita coba Sylvie Jung Seci ya dari pusat, silakan. Sharing juga merupakan beramal atau berdana loh. Aduh, Selfie juga nggak bisa sharing. Nah, tinggal Vimala. Ayo, silakan yuk. Vimala Seci. Rosa Huang lagi nyetir ya, jadi tidak bisa sharing. Ini sisa satunya aja. Vimala Seci dari Tebing Tinggi, silakan. Dikit juga nggak apa-apa, silakan. Apakah ada Vimala Seci? Nggak ada ya. Oke, kita masih ada waktu sedikit ya. Masih ada sekitar 15 menit. Boleh ya, siapa mau sharing lagi? Silakan. Sesiung Sece. Tadi ada lihat Ong Ciwei Sesiung ya. Apakah masih ada mau sharing sedikit? Ya, pagi Sucie. Yes. Kan An Sesiung, silakan. Ya, pagi Eli Sucie. Kan Pagi. ya, Susu Sucie. Ya, kan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya, kan ya, hari ini tadi teman-teman udah sharing ya. Jadi kita semakin hari bisa semakin lebih apa ya, kalau kita dibilang lebih bijaksana mungkin proses ya, tapi mungkin lebih tahu mana yang baik dan mana yang benar. Karena tadi kan Cece ada sharing ya tentang perasaan itu membawa derita ya. Ya memang ya, perasaan itu membawa derita. Oleh sebab itu kalau kita bicara mengenai batin ya, kan batin ini kita umumnya ya, mohon maaf ya, kita lebih banyak ikut kepada perasaan ya umumnya. Oleh sebab itu, kalau kita mengetahui kondisi batin kita, misalnya batin kita ini lagi senang atau lagi tidak senang, ya semakin kita banyak tahu dengan batin kita ini, akhirnya kita bisa mengenal, mengenal batin kita ini seperti apa. Oh, ternyata batin kita ini seperti demikian, seperti kita mengenal orang ya. Begitu juga dengan hari ini tentang kemelekatan ya dari anjing penjaga harta itu. Memang ya di dalam 12 nidana sebab musabab yang saling bergantungan ya eh, apa kemelekatan itu akibat dari keinginan yang tidak disadari ya. Kadang-kadang kan keinginan yang demikian kuat itu kita tidak menyadari oh dalam batin kita ini ada rasa serakah ataupun ada rasa ingin ya. Jadi mengetahui kondisi batin, misalnya mohon maaf ya sekarang ini kita kondisi batinnya sedang apa? Apakah kita tahu oh kondisi saya lagi eh, seperti apa batinnya? Apakah sedang tenang ataukah sedang risau ataukah dan lain-lainnya lah begitu banyak ya. Dan itu memang sangat penting ya karena dengan kita mengetahui kondisi batin baru kita bisa menggunakan prinsip kebenaran apa yang kita harus pergunakan untuk bisa mengatasi kondisi batin ini, ya mengenai kondisi batin. Dan tadi juga akibat dari kemelekatan ini kan setelah orang itu meninggal, yang teringat adalah kemelekatannya itu. Nah, oleh sebab itu memang kadang-kadang suka dikatakan sebelum seseorang itu meninggal, semoga pikirannya dalam keadaan baik ya. Cuma kan kita tidak tahu ya. Mohon maaf, kadang-kadang mungkin seseorang itu sedang marah karena darah tinggi ya. Tiba-tiba dalam kondisi marah dia meninggal. Nah, inilah yang kita selalu harus punya tadi Alicia sampaikan ya rasa malu dan juga rasa takut ya akan akibatnya. Jadi pada saat kita memiliki kemarahan, pada saat itu kita tidak tahu waktu kita akan selesai di kehidupan ini dan itulah yang melekat kepada diri kita. Dan tetapi dengan kita di jalan Bodhisattva ini kan kita selalu diingatkan untuk selalu penuh
memakai, kita kan mempersembahkan pakaian ya kepada salah satu 4 persembahan itu. Nah, pakaian ini kan diperumpamaan sebagai jubah, yaitu jubah kesabaran. Ya, jubah kesabaran. Jadi dalam kehidupan ini ada dharma dalam kehidupan ya. Jadi kita berusahalah untuk mengetahui batin-batin kita ini. Dan juga mengenai dana ya, dana tadi ya, dana ini kan bisa materi, bisa kalau kita tidak marah kan termasuk kita juga berdana ya. Jadi berdana untuk misalnya kalau ada orang sedang mengantri kita, terus dia memotong antrian kita, mungkin kita marah ya. Ini juga sering kita mungkin alami mungkin ya. Saya juga kadang mengalaminya, ada rasa tidak suka begitu ya. Namun kalau kita punya pola pikir, oh kita memberikan tempat, berdana tempat kepada dia, ya berarti kita bisa merubah pola pikir kita. Sehingga yang tadi dikatakan menahan kemarahan ataupun berusaha untuk bersabar, itu menjadi satu pola pikir yang baru, yaitu kita memberi kesempatan kepada orang lain, memberi perhatian kepada orang lain. Dan dengan demikian, ya memang pelatihan batin ini kan yang tidak mudah ya, tidak mudah. Dan oleh sebab itulah pentingnya kita mendengarkan si Fasyang ya, sehingga kita setiap hari mengetahui prinsip yang benar dan prinsip yang tidak benar. Sehingga apabila ada kerisauan, kita bisa mengatasi dengan prinsip yang benar untuk supaya batin kita ini bisa lebih tenang dan damai. Nah, tenang dan damai itu adalah samadhi kan. Nah, kalau samadhi ini ibarat kan kalau persembahan, 4 persembahan itu adalah dalam bentuk makanan ya. Makanan dan minuman ya. Jadi kita menggunakan dharma. Nah, jadi apa yang kita persembahkan kepada Sang Buddha itu adalah apa yang kita lakukan untuk pengembangan batin kita ini. Ya, jadi cảm ơn ya, Eli Sucie ya. Cảm ơn sư兄sư姐, cảm ơn. Ya, cảm ơn ya, Ông Sewe Sesiong. Nah, tadi dikatakan ya, kita hidup itu harus penuh kesadaran ya. Dengan adanya kesadaran, kita baru bisa mawas diri. Kita sadar sekarang ini, oh, saya sadar sekarang ini saya lagi sharing nih. Ya, saya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak benar karena saya lagi sharing dharma. Ya, jadi kita harus sadar. Kemudian saya sadar, saya lagi makan. Saya makannya itu harus dengan tenang, tidak boleh sampai tersedak. Ya, kata saya sadar. Jadi ada kesadaran baru kita bisa mawas diri. Ya, ini sangat penting. Kata Master ya, setiap saat kita harus penuh dengan kewaspadaan. Penuh dengan kewaspadaan, yaitu kita harus penuh dengan kesadaran. Jangan mama fuhu ya, Master bilang ya. Jangan, ya udahlah, udahlah gitu aja kan. Jadi kita harus sadar pada apa yang kita lakukan. Ya, dan itulah samadhi ya yang dikatakan tadi, kita harus fokus dan konsentrasi pada apa yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Dengan begitu pasti kita akan menjadi lebih baik ya, dengan menjaga ucapan kita, menjaga semua tindakan kita, dan yang paling penting menjaga pikiran kita. Karena pikiran kita itu kan adalah pelopor segalanya ya. Apa yang kita pikirkan bisa kita wujudkan ya dengan tindakan kita. Tapi kalau kita penuh kesadaran, begitu pikiran ada niat jahat, pikiran yang muncul, oh ini saya sadar ini, oh ini kita tidak boleh melakukannya. Kita langsung potong, tidak boleh gitu. Jadi memang kesadaran itu sangat penting ya dalam kehidupan kita. Cuma ya dibalik lagi ya dikatakan bahwa kita adalah makhluk hidup. Berbuat kesalahan sedikit nggak apa-apalah. Master kan bilang, siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Ya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, jangan salah ya. Karena kita sekarang sudah melatih diri, kita harus mawas diri. Master mengatakan,
Master mengatakan itu justru untuk kita mawas diri. Kita bisa introspeksi diri kita. Dulu pernah melakukan kesalahan. Dulu saya pernah melakukan dosa. Saat inilah kita harus bertobat. Ya, saat ini kita bertobat, menerima semua pun apa yang terjadi itu dengan sukarela. Karena dulunya kita melakukannya dengan sukacita. Ya, apa buahnya sekarang ini yang terjadi, karmanya matang, yang terjadi kita harus bisa menerimanya dengan sukarela. Tapi ya ada tapinya. Bukan Master mengatakan, oh sekarang kita boleh melakukan kesalahan. Nanti kan kita bisa bertobat lagi. Bukan begitu maksud Master ya. Master mengatakan, untuk kedepannya kita harus mawas diri. Kalau kita mawas diri, kita penuh dengan kesadaran, kita bisa menjalankan sila, ya semoga kedepannya kita tidak akan melakukan kesalahan atau dosa-dosa lagi. Ya itu yang saya dapat ya. Oke. Waktunya juga udah 8.55 ya. Kita menutup Simpasiang hari ini ya dengan berdiri kita sama-sama memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva dan guru. Silakan ya, Sesung Sejie, Qing Qi Li. Qing He Zhang. 向佛菩萨及上人行三问信礼。问信，再问信，三问信。师兄师姐请坐。感恩ya, 师兄师姐 semuanya. Kelly, 感恩大家。 感恩 semuanya, 师兄师姐。 semuanya. Yang belum absensi, silakan isi absensi di chat room ya. Absensi di sini. Saya lihat masih banyak sekali ya, 师兄师姐 yang masih absen di everyone. Ya, untuk kedepannya, semoga ya semuanya. Nah, ini 师姐 masih, 师兄ya, 师兄 Ong masih absen di everyone ya. Bisa kita absen di absensi di sini ya, Sesung Sejie kita belajar ya untuk melakukannya absen di absensi di sini. Jadi kadang kalau Master lagi ceramah ya, itu akan menutup terjemahannya. Jadi kadang bisa mengganggu teman-teman yang lain yang perlu baca terjemahan ya. 感恩ya, 师兄师姐 semuanya, 感恩 tim Simpasiang yang pagi ini sudah melakukan kerjanya dengan baik ya. 感恩ya semua 师兄师姐, 感恩. Sampai bertemu lagi besok ya. 感恩 semuanya. Bye bye. Eli 师姐。 感恩. Silakan 师兄师姐 untuk live ya. Bye bye.
他是因缘来人间，流露万幸的一个故事，早已走在花花进步的路。我望为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。我望诸同岁月更福田，我望此际列车结万缘，我望师徒同行聚山林，我望佛心是智化悲愿，我望那一年那一人那一年，曾经的足迹走入花随结山缘。